Halo Miss Elisa dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Josafat dan ada rekan saya yang bernama Gracia dan juga Aulia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan pandangan geografi dari para ahli di abad ke-20. Jadi, table of contents yang akan kami tampilkan pada presentasi kami kali ini yaitu yang pertama, pandangan perkembangan tentang geografi menurut para ahli. Lalu yang kedua, ciri-ciri perkembangan geografi di abad ke-20. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kami, yaitu tokoh-tokoh pada awal abad ke-20. Adapun tokoh-tokoh pada awal abad ke-20 yaitu adalah yang pertama, Paul Vidal de la Blanche pada tahun 1854 sampai 1918. Awalnya, Blanche adalah ahli sejarah yang kemudian mempelopori geografi di Prancis. Pandangannya banyak dipelopori oleh paham-paham determinis antropogeografi. Namun setelah menyaksikan sendiri pembukaan terusan Zeus, ia melepaskan diri dari paham fisis determinis. Karenanya, dia dianggap sebagai tokoh peralihan. Ia mendalami geografi dan botani, karena menurutnya, seorang geograf haruslah berwawasan luas. Sebagai seorang ahli sejarah, ia memiliki penglihatan yang tajam akan hubungan erat antara daerah dengan penduduknya. Karya besar Blanche yang pertama ialah Atlas General Historique et Géographie pada tahun 1894. Lalu karya lainnya dalam bidang metodologi yaitu ada Les Genres d'évidence, la Géographie humaine, dan Les Caractères distinctifs de la Géographie pada tahun 1912 dan 1913. Nah, apa sih sumbangan Blanche bagi geografi? Yang pertama itu adalah A. Pentingnya geologi dalam mencari hubungan alam dan manusia sebagai dasar areal differentiation. Lalu yang kedua, manusia memerankan peranan aktif dan pasif. Lalu yang ketiga, hubungan manusia tidak statis, melainkan berubah-ubah sesuai proses penyesuaian dengan alam atau stimulus pengaruh alam terhadapnya. Lalu, Vidal de la Blanche juga mengajarkan bahwa geografi harus mengandung A. Kesatuan gejala alam, interdependensi, atau stimulus antara faktor-faktor fisis. Lalu yang kedua, kombinasi beragam beserta modifikasi gejala alam terutama iklim dunia. Lalu yang C, mempunyai hubungan dengan gejala-gejala di permukaan bumi. Yang D, mengenal kekuatan lingkungan dalam beragam bentuk. Lalu yang C, memiliki metode ilmiah dalam memberikan definisi dan klasifikasi yang ada. Lalu yang terakhir, mengetahui peranan manusia dalam menguasai lingkungan alam. Lalu yang selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Alfred Hettner pada tahun 1859 sampai 1941. Hettner ini berhasil mempersatukan pendapat dan pengertian konsep dasar ilmu geografi di Jerman. Hal ini terungkap dari ucapan terima kasihnya dalam tulisan Allgemeine Geographie des Menschen. Berkenaan dengan segala sesuatu yang dipelajari tentang negara dan bangsa, Hettner mengemukakan kerangka sistematik sebagai berikut. Yang A, letak, bentuk, dan luas bumi. Lalu yang B, keadaan alam permukaan bumi. Yang C, iklim bumi. Yang D, aliran sungai dan perairan. Yang E, flora dan fauna. Yang F, manusia. Dan yang terakhir, usaha kerja dan kegiatan manusia. Lalu yang ketiga, ada Jean Brunches pada tahun 1869 sampai 1930. Nah, Jean Brunches ini merupakan murid dari Vidal de la Brunches, atau yang sebelumnya sudah saya jelaskan di awal. Ia juga menolak paham determinisme. Lalu pada tahun 1910, dia menerbitkan buku yang berjudul La Géographie humaine, yang juga menganut paham dari Vidal de la Brunches ini. Menurutnya, geografi itu harus berisi yang pertama, pola settlement di muka bumi, bentuk rumah, desa, kota, dan lain sebagainya. Lalu yang B, penguasaan dan penyesuaian vegetasi dan hewan dengan teknik pertanian atau agrikultur alam. Lalu yang C, uraian tentang ekonomi penduduk dan sekitarnya. Lalu yang keempat, ada William Morris Davies. Menurutnya, faktor sejarah memegang peranan dalam menganalisa geografi. Untuk mempelajari masa kini, sejarah perkembangan lingkungan alam dengan manusia itu sendiri dapat dijadikan salah satu bahan analisa. Yang kelima ada Richard Hartshorne. Dia menjelaskan hakikat geografi dengan segala argumentasinya berdasarkan pandangan paham pendapat berbagai tokoh geografi. Ia menguraikan metode ilmiah dengan mengutip
tersebut dari zaman ke zaman. Yang keenam ada Frank Debenham. Menurutnya geografi itu adalah subjek praktis. Dia berpikir bahwa geografi juga merupakan pengetahuan yang integratif dan komprehensif, sehingga dia menyarankan untuk menafsirkan fakta distribusi, menghubungkan kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya, serta menjelaskan interaksi antara manusia dan alam. Yang ketujuh ada James Fairgrieve. Dia mengemukakan bahwa fungsi geografi yaitu untuk melatih warga negara masa depan dan membayangkan secara akurat kondisi panggung dunia yang besar, dan dengan demikian membantu mereka untuk berpikir secara waras tentang masalah politik dan sosial di dunia sekitar. Manusia dapat mengubah lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa batasan geografi harus memperhitungkan kondisi tersebut. Yang terakhir ada Preston E. James. Menurutnya itu geografi bukan sebagai daftar hal yang terdapat di suatu daerah, tapi geografi itu adalah daftar tempat yang memiliki posisi bermakna di bumi, sehingga sebagai analisis bumi dan analisis signifikansi asosiasi areal dari hal-hal tertentu. Dia juga menunjukkan uraian suatu gejala di suatu tempat. Tempat tersebut memberikan kejelasan pada waktunya. Sebaliknya, waktu dapat memberikan kepada tempatnya. Sekian dari presentasi kami mengenai pandangan para ahli pada awal abad ke-20. Terima kasih telah mendengarkan.